Ya pemirsa, 174 orang meninggal dunia, 79 hilang, dan 12 luka-luka akibat bencana hidrometeorologi yang melanda Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. 9 korban tanah longsor di Desa Pasir Langu, Kecamatan Cisarua, Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Oh, the rock are coming. Oh, it's killed them. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alexa Nabila. Saya dari kelas 11.1. Di sini saya akan menjelaskan apa sih itu mitigasi bencana. Nah, teman-teman sekalian, kira-kira ada yang tahu nggak apa itu mitigasi bencana? Nah, kalau misalnya nggak ada yang tahu, aku bakal jelasin satu persatu ya. Nah, jadi definisi dari mitigasi bencana menurut Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, yaitu bencana dikategorikan sebagai peristiwa yang mengancam dan menghancurkan kehidupan masyarakat disebabkan oleh 3 faktor. Yang pertama faktor alam, yang kedua non-alam, yang ketiga faktor sosial. Dan bisa menyebabkan timbulnya korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis, serta kerusakan lingkungan maupun yang lainnya. Bencana itu terbagi menjadi 3. Yang pertama oleh faktor alam yang disebabkan oleh alam itu sendiri. Contohnya tanah longsor, banjir, letusan gunung berapi, tsunami, gempa, dan lain-lain. Nah, yang kedua ada faktor non-alam disebabkan oleh manusia. Contohnya wabah penyakit, gagalnya teknologi. 3 itu ada faktor sosial. Dan faktor sosial ini juga diakibatkan oleh manusia itu sendiri, tapi contohnya berbeda seperti konflik, peperangan, itu termasuk dalam kategori bencana sosial. Nah, jadi tahap penanggulangan bencana itu terbagi menjadi 3. Yang pertama prabencana, yang kedua saat bencana, dan yang ketiga pasca bencana. Nah, jadi di tahap prabencana itu merupakan sebelum terjadinya bencana. Jadi kita masih bisa untuk mengelak atau menghindar ketika saat terjadi bencana. Kita masih bisa memantau atau mempersiapkan diri dengan siap siaga, dengan memantau BMKG dan lain-lain. Nah, yang kedua ada saat bencana. Saat bencana ini kita bisa menghindar dengan cara misalnya ada gempa bumi nih, kita bisa berlindung di tempat yang lebih aman, contohnya di bawah meja ataupun di bawah kasur. Nah, yang ketiga ada pasca bencana. Jadi pasca bencana itu merupakan setelah terjadinya saat bencana tadi. Pasca bencana itu juga terbagi menjadi 2. Yang pertama rehabilitas dan yang kedua rekonstruksi. Yang rehabilitas ini merupakan pemulihan lahan-lahan sebelumnya seperti hutan-hutan, direboisasi. Dan yang kedua rekonstruksi itu pemulihan kepada bangunan-bangunan, contohnya hotel, rumah, apartemen, dan lain-lain. Nah, berikutnya ada prinsip dalam penanggulangan yang bencana. Yang pertama cepat, yang kedua tepat, yang ketiga prioritas, yang keempat koordinasi, yang kelima berdaya guna, yang keenam transparansi, kemitraan, pemberdayaan, non-diskriminatif, dan berikutnya ada tujuan penanggulangan bencana, yaitu memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar dan menciptakan lingkungan yang aman, tentram, dan damai bagi masyarakat sekitar. Sekian dari penjelasan saya, semoga bisa berguna ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.